Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Selalu menjadi doa dan harapan Miss Nila bahwa anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, yang pastinya tetap semangat untuk belajar. Oke, senang sekali walaupun untuk kesekian kalinya Miss Nila hanya bisa menyapa kalian lewat video pembelajaran, tapi dalam kesempatan ini Miss Nila berharap bahwa kalian tetap antusias untuk mengikuti pembelajaran demi pembelajaran. Oke, hari ini kita akan masuk di subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Oke, sebelum kita masuk dalam penjelasan hari ini, bersama-sama kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Oke, semuanya boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengasihi setiap kehidupan kami bersyukur karena memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara kehidupan kami. Bapa Tuhan, sebelum kami memulai pelajaran kami hari ini, biarlah hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan menjadi bagian kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi pembelajaran kami hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu Tuhan, yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami. Tuhan, kami mau belajar dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, silakan anak-anak siapkan alat tulisnya dan perhatikan penjelasan Miss Nila berikut ini. Hai semuanya, hari ini kita masuk di subtema 3, energi alternatif. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih yang dimaksud dengan sumber energi alternatif dan manfaatnya apa ya untuk manusia. Anak-anak yang hebat, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Nah, apakah anak-anak dapat memahami apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, sumber energi alternatif apa saja ya yang kita bahas hari ini? Oke, yang pertama ada matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Nah, anak-anak dapat memperhatikan gambar berikut. Di pertemuan ketiga minggu lalu kita sudah membahas tentang perubahan energi matahari. Hari ini Miss Nila akan jelaskan apa yang dimaksud dengan energi matahari dan manfaatnya. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Manfaat sumber energi matahari, yang pertama, menguapkan air sehingga berperan penting dalam siklus air. Yang kedua, mengeringkan benda-benda serta bahan makanan seperti ikan asin, garam, pakaian, dan lain-lain.
Yang ketiga, sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Yang keempat, sinar matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan yang kelima, sebagai penerangan di bumi. Selanjutnya, angin. Angin merupakan gerakan udara di bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Manfaat angin, yang pertama menggerakkan kapal layar, yang kedua menjalankan mesin penggiling jagung dan air, yang ketiga menerbangkan layang-layang, yang keempat menerbangkan atau digunakan untuk wahana terjun payung. Selanjutnya air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Manfaat air, yang pertama pembangkit listrik tenaga air. Biasanya pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air. Di tempat yang tinggi, air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Yang kedua, digunakan sebagai sarana olahraga arum jeram. Selanjutnya panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral dan gas lainnya, yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Pemanfaatan panas bumi relatif ramah lingkungan, terutama karena tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca, sehingga perlu didorong dan dipacu perwujudannya. Pemanfaatan panas bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi. Selanjutnya, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Contoh, manfaat dari pemanfaatan energi gelombang. Yang pertama sebagai pembangkit listrik, yang kedua sebagai transportasi laut, yang ketiga sebagai sistem pelampung. Bahan bakar bio. Anak-anak, bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Contoh pemanfaatan sumber energi bahan bakar bio. Yang pertama, biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik. Berasal dari kotoran ternak yang ada, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau dimasukkan ke dalam lubang. Biogas ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Seperti terlihat pada gambar, ini merupakan proses dari pembuatan bahan bakar biogas. Yang kedua, biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati, seperti bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Atau biodiesel merupakan bahan bakar untuk mesin diesel yang berasal dari minyak nabati setelah melalui proses kimia, seperti terlihat pada gambar. Ini merupakan gambar proses pembuatan bahan bakar biodiesel. Selanjutnya yang ketiga yaitu bioetanol adalah salah satu bentuk energi terbaharui yang dapat diproduksi dari tumbuhan.
Etanol dapat dibuat dari tanaman-tanaman yang umum, misalnya tebu, kentang, singkong, dan jagung. Nah, pada gambar ada gambar jagung, ada gambar tebu, dan juga ada gambar singkong. Jadi, bioetanol ini terbuat dari bahan-bahan tersebut. Gambar ini merupakan laporan percobaan dari membuat baterai dari kentang. Nah, anak-anak, ternyata kentang dapat menjadi elektrolit karena kentang mengandung garam dan air. Garam apabila bereaksi dengan air akan menjadi larutan garam yang dapat menghasilkan listrik atau disebut dengan larutan elektrolit. Dari percobaan baterai kentang, kita akan membuat laporan kegiatannya. Tujuan percobaan mengidentifikasi energi listrik alternatif, alat dan bahan. Beberapa buah kentang masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua, kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Yang ketiga, 1 buah bola lampu senter atau LED. Yang keempat, penjepit buaya. Yang kelima, seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan kentang dan lempengan tembaga. Yang kedua, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Yang ketiga, jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Yang keempat, lihat nyala lampu yang terjadi. Dan untuk kentang yang lebih dari 1, anak-anak dapat melakukan seperti berikut. Sambungkan lempeng tembaga kentang 1 ke lampu positif. Kemudian lempeng seng kentang 1-nya lagi ke lempeng tembaga kentang kedua. Selanjutnya lempeng seng kentang kedua ke lempeng tembaga kentang ketiga. Dan begitu seterusnya hingga lempeng seng terakhir tersambung ke lampu negatif. Yang kelima, jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambahkan kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Anak-anak, untuk lebih jelasnya langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif dari kentang, anak-anak dapat memperhatikan gambar ini. Hasil dari percobaan, yang pertama, pada percobaan menghubungkan antara 1, 2, 3 buah kentang dengan kabel yang telah dipasang lampu LED, yang terjadi lampu tidak menyala. Hal itu terjadi karena kuat arus 1, 2, dan 3 buah kentang tidak cukup untuk menyalakan 1 buah lampu. Yang kedua, pada saat menghubungkan 4 buah kentang, lampu menyala, hanya lampunya redup. Yang ketiga, pada saat menghubungkan lampu dengan 5 buah kentang, ternyata lampunya menyala dengan terang. Nah, dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kentang dapat mengalirkan energi listrik karena getah kentang mempengaruhi logam seng dan tembaga secara kimiawi. Layaknya larutan elektrolit dalam aki, lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Oke, terima kasih.
Sampai di sini dulu penjelasan Miss Nila ya. Nah, kita akan masuk di tugas anak-anak. Yang pertama, sebutkan 6 energi alternatif. Yang kedua, sebutkan 2 manfaat sumber energi matahari. Yang ketiga, sebutkan 3 manfaat energi bahan bakar bio. Yang keempat, sebutkan kesimpulan dari kegiatan percobaan baterai kentang. Oke semuanya, silahkan dikerjakan tugasnya. Apabila anak-anak mengalami kendala atau kurang paham dengan materi yang Miss Nila berikan, anak-anak boleh langsung WA Miss Nila ya. Harapan Miss Nila anak-anak tetap kerjakan tugas walaupun mungkin minggu ini tidak sempat kerjakan. Minggu depan anak-anak boleh mengerjakannya dan mengumpulkannya minggu depan. Tetapi pesan Miss Nila, jika kalian bisa kerjakan yang minggu ini, kerjakan sampai selesai. Oke, belajar bertanggung jawab karena kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Oke, kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, khususnya untuk materi IPA. Mari kembali lagi, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa, mengucap syukur kembali kepada Tuhan. Bapak yang luar biasa, Bapak yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kami sudah selesai belajar. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan pelajaran selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang memampukan kami untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan kepada kami. Bapak, kami minta hikmat, kebijaksanaan, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan Bapa terus menjadi bagian kami. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami ucap syukur dan menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Oke, yang selalu dan selalu menjadi pesan Miss Nila, tetap jaga kesehatan, konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin dan banyak mengandung nutrisi dan protein, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan harapan Miss Nila, walaupun kalian tidak sekolah, kalian harus belajar tetap mandi pagi dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye semuanya.